Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, hal-hal yang dulu sering banget kita mainin waktu kecil, ternyata punya rahasia besar di baliknya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis hidden lore atau kisah tersembunyi yang disematkan dengan sangat apik di dalam permainan tradisional Nusantara. Coba deh kalian ingat-ingat lagi waktu masih bocah. Sadar nggak sih kalau permainan seru yang biasa kita mainin bareng teman-teman itu sebenarnya punya semacam cheat code spiritual rahasia? Serius, ini tuh bukan sekedar game buat buang waktu atau seru-seruan doang. Ini adalah perangkat psikologis tingkat tinggi buat media dakwah yang udah ditanamkan sama para wali songo sejak berabad-abad lalu. Penasaran kan? Yuk kita selami bareng-bareng. Masuk ke bagian pertama, dakwah kultural ala wali songo. Gimana sih cara mastermind ini bekerja? Jadi gini, tokoh-tokoh hebat kayak Sunan Giri dan Sunan Kalijaga itu melihat masa Golden Age anak-anak sebagai kanvas yang paling sempurna untuk pendidikan. Mereka punya metode dakwah yang super terstruktur, pakai 3 pilar utama. Pertama, tontonan, alias pendekatannya harus narik secara visual dan menghibur. Kedua, tuntunan, di mana di balik hiburan itu diselipin bimbingan moral dan spiritual yang kuat. Dan yang ketiga, tatanan, buat ngebentuk harmoni sosial di masyarakat. Mereka ini beneran nyulap ruang publik jadi arsitektur spiritual yang luar biasa dalam loh. Oke, sekarang kita bedah game pertama, makna tauhid di balik permainan umpetan atau petak umpet. Kalau di Jawa, permainan ini juga sering disebut jelungan. Nah, di balik ketegangan dan ketawanya, ada makna teologis yang deep banget. Coba perhatiin polanya. Si penjaga, atau yang dadi, itu sebenarnya disimbolkan sebagai setan atau hawa nafsi kita, kekuatan destruktif yang terus-terusan ngeburu. Terus, pemain yang ngumpet, itu ya kita, manusia-manusia yang rentan banget buat tersesat. Nah, pangkalan atau base, tempat kita lari buat aman, itu adalah tauhid, tempat keselamatan kita yang sejati. Yang bikin mind-blowing, ini tuh nyambung langsung sama ayat Al-Quran. Ingat kan momen panik waktu kita lari kenceng banget terus meluk tiang sambil teriak, jelungan. Nah, di situ Sunan Giri secara subliminal lagi ngajarin anak-anak buat mempraktekkan surah Ali Imran ayat 103. Keselamatan sejati itu cuma datang waktu kita benar-benar berpegang teguh sama tali agama Allah dan berlindung cuma ke Dia. Keren banget kan? Lanjut ke game berikutnya, jamuran dan adaptasi sosial. Di permainan jamuran, anak-anak kan nyanyi sambil gandengan tangan bikin lingkaran, terus tiba-tiba pecah buat niruin bentuk tertentu. Ini tuh metafora sosio-spiritual yang jenius abis. Kenapa jamur? Soalnya jamur itu ngelambangin sifat dunia yang ephemeral. Cepet banget tumbuhnya, menggoda, tapi juga gampang banget busuk dan fana. Waktu anak-anak harus cepat adaptasi berubah bentuk di akhir lagu biar nggak kalah, mereka tuh sebenarnya lagi dilatih fleksibilitas sosial dan ketahanan mental buat ngadepin perubahan zaman. Kepake banget sampai sekarang ya kan? Selanjutnya, kita masuk ke salah satu masterpiece yang maknanya indah banget, simbolisme cublak-cublak suang. Karya Sunan Giri yang satu ini tuh dalam banget nilai spiritualnya. Ada 2 konsep kontras yang saling berhadapan. Pertama, sueng. Ini ngelambangin kebahagiaan sejati dan hikmah ilahi yang sebenarnya udah ada di dekat kita. Di sisi berlawanan, ada gudel atau anak kerbau. Nah, ini melambangkan kebodohan spiritual. Ibaratnya, kondisi di mana manusia itu ngejar hal-hal duniawi secara membabi buta, cuma ngandelin insting, tapi batinnya kosong dan gak tenang. Terus, kalian ingat lirik Sir Pong Dele Kopong? Wah, ini istilah sufistik tingkat tinggi nih. Dele Kopong atau kedelai kosong itu ibarat hati yang hampa dari cahaya ketuhanan karena orangnya terlalu terobsesi ngejar materi dunia. Pesan rahasianya apa? Kedamaian sejati itu sebenarnya disembunyikan di kedalaman hati kita yang paling dalam, yang disebut sir, bukan sesuatu yang bisa sekedar kita pamerin ke dunia luar. Kita geser dikit ke pembentukan karakter di bagian jaranan, mentok, dan karakter. Wali Songo benar-benar pakai permainan buat nyetak blueprint kepemimpinan. Di permainan jaranan, kuda bambu itu melambangkan ego dan hawa nafsu. Jadi menungganginya itu ngajarin kita buat ngendaliin ego, supaya bisa jadi pemimpin yang sejati buat diri sendiri. Beda lagi sama tembang mentok-mentok, yang nyeritain bebek lamban. Itu tuh sebenarnya kritik tajam, tapi kocak banget buat ngehajar etos kerja yang males, sekaligus mempromosikan kedisiplinan dalam hidup. Nah, bagian ini yang paling gila, mendahului teori pendidikan modern.
Bayangin aja, berabad-abad sebelum dunia barat ngerumusin teori pendidikan modern, ulama-ulama kita udah duluan mempraktikannya. Mereka udah nerapin experiential learning ala David Cope lewat aktivitas fisik yang hands-on. Mereka juga udah mengantisipasi konsep multiple intelligences-nya Howard Gardner dengan ngegabungin kecerdasan kinestetik, musikal, dan sosial sekaligus. Bahkan, ini tuh cikal bakal dari socio-emotional learning modern lewat sportivitas dan empati pas lagi main bareng. Asli, canggih banget pemikiran mereka. So, poin terpenting yang bisa kita tarik dari paparan sejarah ini adalah proses Islamisasi di Nusantara itu bentuknya transformasi kreatif yang super gentle dan lembut, bukan dengan menghancurkan budaya yang udah ada. Wali Songo itu brilian banget. Mereka minjem kebahagiaan sederhana dari masa kanak-kanak buat nanemin fondasi keimanan dan karakter seumur hidup tanpa sedikit pun ngehapus tradisi lokal masyarakat kita. Dan ini ninggalin satu pemikiran besar buat kita semua. Kira-kira hidden lore atau rahasia apa lagi ya yang mungkin diem-diem lagi nunggu buat kita temuin di dalam tradisi budaya sehari-hari yang ada di depan mata kita? Coba deh mulai sekarang perhatiin lebih dekat sekeliling kalian. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kita yang luar biasa ini. Tetap kritis dan teruslah menggali warisan budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.